Halo semuanya, nama saya Clara Citra Ningtyas. Selamat datang di video saya tentang public speaking. Kali ini kita akan berbicara tentang etika dalam public speaking. Topik etika dalam public speaking ini disarikan dari berbagai sumber, terutama dari bukunya Stephen Lucas yang berjudul The Arts of Public Speaking, terbitan McGraw-Hill. Pertama-tama kita akan membahas dulu, apa itu etika? Kata etika mungkin sudah sering kita dengar ya, tapi apa sih artinya? Etika itu sendiri adalah satu cabang ilmu filsafat yang memberi pedoman pada manusia tentang benar dan salah. Etika atau ethics asalnya dari kata Yunani ethos, yang artinya norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Atau etikos, yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Nah, pertanyaannya, etika ini apa sih bedanya dengan hukum? Sama atau beda sih? Kalau sama, apa persamaannya? Kalau beda, apa perbedaannya? Yuk kita lihat dulu deh definisi dari kata hukum ini. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum itu artinya ada beberapa ya, ada 4. Yang pertama, hukum itu adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum bisa juga berarti undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Hukum bisa juga berarti patokan atau kaidah atau ketentuan mengenai peristiwa alam dan sebagainya yang tertentu. Hukum juga bisa berarti keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau bisa juga disebut vonis. Jadi, hukum adalah peraturan yang diakui, mengikat secara resmi, dikukuhkan oleh pemerintah atau penguasa. Bagaimana dengan etika? Etika adalah kaidah moral yang mempengaruhi bagaimana orang membuat keputusan dan menjalani hidup mereka. Etika berkaitan dengan apa yang baik bagi sebuah individu, seorang individu, atau masyarakat secara umum. Selanjutnya, apa sih kaitannya antara public speaking dan etika? Ternyata etika itu sangat penting dalam public speaking. Salah satu alasannya adalah seperti yang dikatakan oleh Stephen Lucas masih dalam bukunya The Arts of Public Speaking, dan saya quote apa yang dikatakan oleh Stephen Lucas di sana. Stephen Lucas mengatakan, berbicara di depan publik atau berpidato adalah bentuk kekuatan, dan karena itu membawa tanggung jawab etis yang berat. Nah, sudah jelas kan? Jadi antara public speaking dan etika itu sangat erat kaitannya. Karena ketika kita berbicara di depan publik, kita membawa tanggung jawab etis yang berat. Oleh karenanya, public speaking itu harus beretika. Jadi bukan hanya asal kita berbicara di depan. Jadi masih menurut Stephen Lucas, ada 5 poin yang penting untuk mewujudkan public speaking yang beretika. Apa saja 5 poin penting itu? Yang pertama adalah etis dalam tujuan, etis dalam persiapan, yang ketiga itu jujur, yang keempat bebas dari plagiasi, dan yang terakhir adalah etis dalam bahasa. Kita ulangi ya, jadi 1, etis dalam tujuan, 2, etis dalam persiapan, 3, jujur, 4, bebas dari plagiasi, dan 5, etis
dalam bahasa. Mari kita lihat satu persatu poin-poin tersebut. Yang pertama adalah etis dalam tujuan. Etis dalam tujuan berarti mempertanyakan, bisakah tujuan kita dalam melakukan public speaking atau pidato ini dipertanggungjawabkan secara etis. Jadi kita harus etis dalam tujuan dan kita harus bisa mempertanggungjawabkannya. Contohnya begini, apabila kita mengatakan kalau kita akan memberikan informasi, benarkah kita memberi informasi dalam public speaking kita dan tidak berusaha mempengaruhi orang lain untuk mengikuti pendapat kita? Jadi kalau tujuan kita adalah memang untuk memberi informasi, pastikan kita memang memberi informasi dan bukan untuk tujuan yang lain. Yang kedua adalah etis dalam persiapan. Apa artinya etis dalam persiapan? Etis dalam persiapan berarti apakah kita sudah mempelajari dan meneliti topik yang akan kita sampaikan secara menyeluruh dan secara seimbang. Apakah kita sudah mempersiapkan dengan baik agar tidak mengkomunikasikan informasi yang salah atau malah justru menyesatkan kepada pendengar kita? Itu harus kita pastikan pada saat persiapan. Yang ketiga adalah jujur. Kita sudah sering dengar ya bahwa honesty is the best policy. Nah, kejujuran itu penting dalam public speaking. Apa artinya jujur dalam public speaking? Tentu saja adalah public speaking kita, pidato kita harus bebas dari pernyataan yang salah atau sengaja menipu. Jadi kita harus pastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah benar. Kita sudah siapkan ya. Yang kedua, apakah pidato kita itu menyajikan statistik, menyajikan kesaksian, jenis bukti yang lain secara adil dan akurat. Jadi tidak hanya memberikan bukti dari satu sisi saja dan dengan sengaja kita menutupi sisi yang lain. Jadi kita harus jujur. Apa yang kita sampaikan, bukti yang kita berikan harus adil dan juga akurat. Yang ketiga, apakah pidato kita mengandung penalaran yang valid? Dan yang terakhir, jika pidato kita, public speaking kita menyertakan alat bantu visual, apakah memang sudah menyajikan fakta dengan jujur dan andal? Itu untuk poin jujur. Yang berikutnya, kita harus memastikan bahwa public speaking kita ini bebas plagiasi. Artinya apa? Apa yang kita sampaikan ini adalah boleh dua kemungkinan. Satu, tentang hasil kerja kita sendiri, saya sendiri, pemikiran kita sendiri, bahasa kita sendiri, atau dua, apabila memang menggunakan sumber lain, harus menyebutkan semua sumber yang kita pakai dan sudah melakukan parafrase yang diperlukan. Jadi kita sudah memastikan bahwa itu bebas plagiasi. Apa sih poin-poin yang perlu kita perhatikan untuk menghindari bebas plagiasi? Ini ada beberapa poin yang bisa membantu kita. Kita lihat yang di sebelah kiri, apabila kata atau kalimat atau ide yang kita gunakan dalam public speaking kita itu diambil dari buku atau media massa, kita pasti harus menyebutkan sumbernya. Yang kedua, apabila informasi itu dari hasil interview dengan seseorang, kita juga harus menyebutkan bahwa ini adalah hasil interview dari ahli A, B, atau C. Jadi, bukan pendapat kita. Yang ketiga, kata yang dikutip langsung. Ya, kalau memang kita mengutip langsung, kita harus menyebutkan kita mengutip langsung dari siapa dan dari mana. Yang keempat, diagram, ilustrasi, atau materi visual lainnya, kalau memang kita pakai, kita harus menyebutkan sumbernya. Dan yang terakhir, video atau audio yang tidak kita buat sendiri, kita harus menyebutkan di mana kita mengambil video atau audio tersebut.
Tentu saja kita tidak harus selalu menyebutkan sumbernya. Apa sih yang tidak harus menyebutkan sumber? Itu ada di kotak yang sebelah kanan, ya. Poin-poin ini adalah hal-hal yang kita tidak perlu menyebutkan sumbernya. Misalnya yang pertama, ide original. Kalau itu ide adalah original dari kita sendiri, maka kita tidak perlu menyebutkan sumbernya. Yang kedua, hasil penelitian atau temuan kita sendiri, kita juga tidak perlu memberikan sumbernya. Hasil ilustrasi sendiri, video buatan sendiri, semua tidak perlu kita sebutkan sumbernya. Dan yang terakhir adalah kebenaran umum. Misalnya, matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Itu adalah satu kebenaran umum. Kita tidak perlu menyebutkan sumbernya dari mana kita mendapatkan informasi tersebut, ya. Semua orang sudah tahu hal itu. Oke. Yang terakhir adalah kita harus etis dalam bahasa. Oke. Apa sih yang diartikan dengan etis dalam bahasa? Etis dalam bahasa itu artinya satu, kita harus menghindari sebutan dan bentuk bahasa yang tidak etis. Terkait misalnya menyinggung suku tertentu, agama, ras, jenis kelamin, warna kulit, status, orientasi seksual, dan lain-lain. Ya, jadi kita harus santun dan etis dalam berbahasa. Yang kedua, menunjukkan penghormatan terhadap hak kebebasan berbicara dan berekspresi. Dua hal itu harus kita pastikan. Nah, kita sudah menyebutkan tadi berbagai poin apa yang penting dalam public speaking, ya, etika yang penting dalam public speaking. Tapi masih ada satu nih. Nah, satu ini memang agak berbeda karena bukan dari sisi public speaker-nya. Yang berikutnya ini terkait dengan audiensnya. Nah, ternyata public speaking itu sifatnya dua arah. Nah, jadi ada yang menjadi kewajiban pembicara yang tadi kita sudah bahas, dan ternyata ada yang menjadi kewajiban audiens juga. Apa sih ciri-ciri audiens yang beretika? Ini nih ciri-cirinya. Minimal 3 ciri ini bisa mengindikasikan bahwa kita adalah audiens yang beretika. Yang pertama adalah mendengarkan dengan sopan dan penuh perhatian. Ketika seseorang berbicara di depan, tentu saja sikap kita tidak sembarangan. Kita tidak justru gaduh atau membuat onar ketika menjadi audiens. Sehingga kita disebut sebagai audiens yang beretika. Yang kedua, menghindari prasangka buruk pada pembicara. Nah, artinya belum apa-apa kita sudah menjudging. Nah, jadi tidak boleh ada judging terhadap pembicara. Yang ketiga, menjaga kebebasan dan ekspresi ide yang terbuka. 3 hal itu adalah ciri-ciri audiens yang beretika. Nah, sudah jelaskan apa itu etika dalam public speaking. Jadi, kita tadi sudah membahas bahwa poin yang pertama, etika itu penting dalam pidato atau dalam public speaking. Yang kedua, public speaking yang beretika itu melibatkan tujuan yang etis, persiapan yang etis, jujur, bebas plagiasi, dan bahasa yang etis. Dan yang tambahannya adalah etika itu juga penting bagi audiens. Oke, baik, terima kasih. Inilah etika dalam public speaking. Terima kasih sudah hadir di sini. Kalau kalian ingin lebih banyak belajar tentang topik ini, ikut deh kuliah saya di Universitas Pembangunan Jaya. Atau terus ikuti video-video saya berikutnya. Ya. Sampai jumpa dan until then, stay safe, stay healthy. Bye.